Halo, balik lagi di channel ini. Yang belum kenal, kalian bisa panggil aku Anuda. Video kali ini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis empat itu ada apa aja. Kemarin kan kita udah ngebahas tuh apa itu empat, apa itu perbedaan highly sensitive person dengan empat. Nah, sebelum kalian melanjutkan untuk menyimak video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Baiklah, kita akan langsung aja. Jenis-jenis empat itu ada apa aja? Kata si Dr. Judith Orloff, empat itu secara garis besar terbagi menjadi 3 jenis empat. Yang pertama, emosional empat. Apa sih emosional empat itu? Seperti apa sih emosional empat itu? Bagaimana yang mereka rasakan, kayak gitu ya. Gak jauh seperti dari deskripsi aku di video sebelumnya. Emosional empat ini gejala yang bakal ketara banget itu adalah ketika misalkan kamu lagi ada di suatu pesta ulang tahun gitu. Misalkan kamu merayakan ulang tahun kamu gitu. Dari situ pasti kamu bakal merasa senang. Kamu pasti berasa ya bahagia dengan kamu dikelilingi teman-teman gitu, yang teman-teman kamu ngasih kamu hadiah dan kamu meniup lilin, keluarga kamu ngasih kamu kue, kayak gimana gitu kan. Tiba-tiba saat kamu merasa huru hara kesenangan gitu ya dengan orang-orang terdekat, kamu tiba-tiba merasa kok pengen marah gitu misalkan atau apa gitu. Ternyata ada teman kamu mentransfer energi dia gitu, walaupun dia tuh nggak ngomong gitu, misalkan kayak gitu ya, misalkan bentuknya. Untuk bukan empat yang teredukasi gitu, itu bakal transfer gitu. Barrier dia begitu tipis dan dia nggak bisa ngontrol. Ada juga empat yang dia bisa mengontrol barriernya ketika dia udah paham apa yang dia miliki dan bagaimana cara mengatasinya. Sebenarnya yang agak krusial itu adalah ketika empat ini belum teredukasi gimana cara memanage ability yang dia punya. Yang kedua, physical empat ini yang paling menjadi suatu perbedaan yang jelas, yang paling mendasar antara highly sensitive person dengan empat. Jadi biasanya empat ini pasti punya ability di mana dia bisa menyerap rasa sakit fisik dari orang sekitar mereka gitu, atau orang terdekat mereka. Misal kayak sebenarnya kasusnya tuh nggak harus ketika orang itu, misalkan seorang empat, dia tuh harus deket posisinya dengan orang yang sekitar gitu. Enggak, bisa aja itu terjadi ketika dia punya suatu kedekatan dengan siapa gitu ya. Misalkan kayak sama ibu, atau sama adik, paman, atau sahabat. Walaupun ada jarak di antara mereka gitu, walaupun mereka saling tinggalnya jauh gitu ya, beda kota atau di mana, itu bisa ketransfer sebenarnya. Tiba-tiba bentuknya tuh bisa kayak pusing gitu, atau keringat dingin. Lebih seringnya tuh ketika jarak jauh bentuknya itu adalah berdebar-debar gitu, kayak jantungnya tuh bener-bener sakit banget. Jadi kayak, wah kenapa nih kayak gitu. Nah itu biasanya ditransfer sama seseorang yang dekat tersebut kayak gitu. Kayak kalau yang aku alamin ya, misalkan orang lagi berdebat, ada yang berantem di tengah jalan gitu ya saat kalian berkendara, kayak yang hal gitu bisa ke transfer rasa sakitnya. Jadi kayak orang kecelakaan kayak gitu ya, atau orang lagi berdebat bikin debatnya itu sampai bikin jantungnya sakit banget gitu, yang marah itu kan biasanya tekanan darah dia pasti tinggi ya, si detak jantung pun pasti akan cepat kayak gitu, kepala pun pasti bakal sakit, pasti bakal pening. Emosi amarah itu emosi yang paling men-trigger, mengaktifkan seluruh tubuh kan, jadi kayak itu kerasa gitu, padahal kita saat itu nggak ngapa-ngapain ya, mungkin sedang santai-santai aja gitu. Yang ketiga, nah intuitif empat ini seperti apa sih? Jadi si empat intuitif ini tuh dia merasakan pengalaman dimana intuisi dia tuh kuat banget. Si intuitif empat ini kebagi menjadi 7. Nah yang pertama itu adalah telepati empat. Dia bisa menerima kayak kabar di saat sekarang gitu. Jadi kayak dia bisa mentransfer sesuatu atau menerima sesuatu kayak gitu. Jadi kayak ya bolak-balik. Yang kedua itu adalah prokognitif empat. Jadi dia itu bisa ya kasarnya menerawang masa depan, baik lewat mimpi atau enggak ya saat di present gitu, saat sekarang. Di saat dia bangun pun dia bisa. Nah yang ketiga itu adalah dream empat. Dream empat ini mengalami vivid dream, jadi kayak mendapatkan informasi secara intuitif melalui mimpi. Biasanya ini tuh menunjukkan sesuatu untuk menolong orang, ya untuk menolong diri dia sendiri gitu. Nah yang keempat itu ada mediumship empat. Jadi dia bisa berinteraksi sama makhluk dunia lain. Kelima itu ada plant empat, tumbuhan empat gitu. Jadi dia tuh merasa
kebutuhan dia dengan kedekatan dia bersama alam, bersama tumbuhan-tumbuhan, pepohonan gitu, jiwa dia tuh kayak nyatu gitu. Yang keenam itu ada Earth Empath atau Bumi Empath. Nah, si Empath ini biasanya dia tuh sangat into banget dengan perubahan cuaca gitu. Jadi kayak mood dia tuh sesuai cuaca saat itu gitu, atau perubahan para planet di solar system. Jadi intinya dia sangat begitu terikat dengan perubahan yang terjadi di alam kita, di semesta gitu. Kayak dia merasakan apa yang terjadi di alam ini begitu sangat kuat di diri dia. Nah, yang terakhir, yang 7 itu adalah animal empath atau empath hewan gitu ya, atau empath binatang. Nah, dia tuh sangat punya keterikatan dengan hewan-hewan gitu, bahkan bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, itu merupakan 3 jenis empath. Ada emotional empath, ada physical empath, ada intuitive empath. Intuitive empath ini terdiri dari 7 jenis. Gak memungkiri bahwa empath pun bisa memiliki seluruh jenis empath ini, atau hanya sebagiannya. Nah, sekian aja untuk video kali ini. Sebelum kalian mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.